Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim, khususnya untuk jenjang SMA dan juga SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini kita akan membahas terkait dengan latihan pendaftaran ya. Ini untuk jenjang SMA ya. Di sini kalau kita lihat di dalam jadwal pelaksanaan ya, di pra pendaftaran, di sini ada latihan pendaftaran tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2023. Jadi hari ini ya sampai dengan besok ini adalah waktunya latihan pendaftaran. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ini apakah wajib ya latihan pendaftaran itu, dan ini untuk jalur apa saja ya. Jadi ketika kalian latihan itu untuk jalur apa saja. Yang berikutnya, kalian itu bisa mencoba berapa kali sih untuk latihan pendaftaran ini, dan bisakah ya kalian nanti mendaftar ya. Misalkan SMA dan SMK itu bisa apa tidak. Nanti kita akan bantu menjawabnya. Dan yang terpenting, ini ada data yang wajib kalian miliki ya untuk bisa mengikuti latihan pendaftaran. Ya, sekali lagi, latihan pendaftaran ini hanya dibuka 2 hari ya, tanggal 16 dan juga 17. Jadi siapkan bagi kalian yang sudah memiliki PIN untuk mengikuti latihan pendaftaran ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk latihan pendaftaran untuk jenjang SMA ya. Oke, yang pertama jadwal sudah kita sampaikan ya. Yang pertama kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama, latihan pendaftaran ini untuk jalur apa saja ya. Jadi latihan pendaftaran ini untuk jalur apa saja. Yang pertama yang perlu dipahami, jalur pendaftaran ini untuk jalur zonasi dan juga prestasi nilai akademik. Tapi perlu diingat bahwa untuk latihan ini hanya di zonasi saja. Nah, di sini samanya apa? Samanya nanti adalah dalam memilih sekolah ya, dalam memilih sekolah. Jadi latihan pendaftaran ini nanti digunakan ya sama persis untuk pemilihan sekolahnya itu untuk jalur zonasi dan juga jalur prestasi nilai ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Nah, terus di sini nanti yang disamakan itu adalah untuk pemilihan sekolahnya ya. Jadi untuk pemilihan sekolahnya. Jadi zonasi kan bisa memilih 3 sekolah, nilai juga bisa memilih 3 sekolah. Jadi jalur pendaftaran ini nanti digunakan untuk pendaftaran di jalur zonasi dan prestasi nilai. Paham ya? Tapi nanti di tampilan hanya tampil di zonasi saja. Karena nanti zonasi ini ya, ini zonasi ini nanti ada di tahap 3 ya, tahap 3 dan tahap 4. Tapi untuk nilai ya, ini nanti ketika kalian di tahap 2 ya, di tahap 2 di sini di tahap 2 ya, tahap 2 itu ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, terus yang kedua, bahwa ini untuk latihan pendaftaran ini untuk tahap 1 tidak ada ya. Jadi tidak ada latihan pendaftaran tahap 1, tapi nanti cara milih sekolahnya sama. Tetapi perlu diingat bahwa tahap 1 ya, tahap 1 ini tahap 1 ini ya, jadi untuk jalur afirmasi, pindah tugas orang tua dan prestasi hasil lomba, ini nanti yang membedakan hanya jumlah memilih sekolah saja. Paham ya? Karena kalau tahap 1 ini hanya bisa memilih 1 sekolah saja, tetapi di tahap 2 sampai tahap 5 itu bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan. Paham teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan untuk yang di pertanyaan kedua. Ini bisa mencoba berapa kali latihan ya. Jadi hanya bisa mencoba 1 kali dalam sehari. 1 kali dalam sehari. Jadi kalau kalian sudah melakukan simpan permanen ya, itu kalian tidak bisa lagi mencoba latihan pendaftaran. Tetapi kalau sebelum kalian menyimpan permanen, jadi ketika belum disimpan permanen, kalian bisa ya mencoba, misalkan mau mencoba SMA bisa, atau mau mencoba SMK juga bisa. Yang penting kalian belum melakukan simpan permanen. Jadi kalian bisa mencoba SMA, bisa SMK, yang penting kalian belum melakukan simpan permanen. Paham ya? Oke, yang berikutnya pertanyaannya ketiga, teman-teman, apakah latihan ini wajib ya? Ini tidak wajib. Ya, ini tidak wajib. Tetapi lebih baik kalian mencoba biar nanti saat daftar tidak terjadi kesalahan. Jadi kalian sudah paham, oh cara pendaftaran itu seperti ini. Cara memilih di dalam zona itu seperti ini, cara memilih di luar zona itu seperti ini. Jadi kalian nanti sudah punya gambaran ketika melakukan pendaftaran, sehingga ini akan meminimalisir ya, akan mengurangi tingkat kesalahan saat kalian nanti melakukan pendaftaran di jadwal asli ya. Jadwal aslinya adalah ini ada jadwal aslinya ya, karena ini masih latihan. Paham ya?
Oke, yang berikutnya kita akan bisa memilih berapa sekolah. Nah, ini kalau bisa memilih sekolah, ini kan sama ya, antara zonasi dan juga jalur nilai, itu sama. Jenjang SMA ini bisa memilih paling banyak 3 sekolah, dengan ketiganya boleh di dalam zona, atau ketiganya boleh di dalam zona, atau 2 di dalam zona, dan 1 di luar zona berbatasan. Jadi SMA itu boleh memilih 1, luar zonanya adalah berbatasan. Jadi kalian juga bisa mencoba apa sih yang dimaksud dengan zona luar berbatasan? Ya, nanti teman-teman bisa silahkan dicoba, bisa milih berapa sekolah. Ini kalian bisa memilih 3 sekolah. Pak, misalkan milih 1 saja bagaimana? Saya hanya milih 1 sekolah, enggak masalah, boleh. Pak, saya pilih 2, apakah boleh? Boleh. Saya milih 3, apakah boleh, Pak? Boleh ya. Jadi maksimal memilih 3 ya. Jadi minimal 1 ya, minimal 1, maksimal 3. Kalian milih 2 boleh, ya milih 3 boleh, milih 1 saja juga boleh. Paham ya? Oke, kita akan mulai untuk cara latihan pendaftaran ini untuk SMA ya, dan semoga nanti teman-teman yang sudah memiliki PIN ya bisa mengikuti pendaftaran latihan pendaftaran, dan nanti bisa dipermudah saat melakukan pendaftaran. Oke, kita mulai latihan pendaftaran. Yang pertama seperti biasa, kunjungi di laman ppdbjatim.net ya, ppdbjatim.net. Di sini ada menu latihan. Nah, ini kalian harus memilih salah satu ya, tidak bisa dua-duanya ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita akan fokus di sini, latihan pendaftaran SMA. Klik aja SMA ya. Berikutnya, latihan pendaftaran ini hanya bisa diikuti bagi adik-adik yang sudah memiliki PIN ya. Yang sudah memiliki PIN. Jadi kalau kalian tidak memiliki PIN, tidak bisa mengikuti latihan pendaftaran ini. Paham ya? Masukkan NISN, masukkan PIN, masukkan tanggal KK atau SKD, pilih centang saya bukan robot, dan klik masuk ya. Berikutnya di sini kalian akan ditampilkan data kalian. Nah, data kalian ini ini jalur pendaftaran zonasi SMA. Nah, ini ya. Ini hanya latihan zonasi SMA, tetapi ini cara memilih sekolahnya sama antara zonasi dan juga jalur nilai. Paham ya, Dedek ya? Nah, berikutnya di sini ada data-data kalian cek kalau sudah benar ya. Ini pastinya datanya sudah tidak bisa dirubah ya, karena PIN-nya sudah terbit. Kita akan setelah data peserta ditampilkan, kita akan melakukan pemilihan sekolah. Nah, di sini ya. Jadi setelah datanya dicek, ini akan dilakukan pemilihan sekolah. Ini klik selanjutnya. Nah, berikutnya di pemilihan sekolah, di sini ada rekomendasi ya. Ini ada rekomendasi sekolah terdekat. Jadi karena zonasi ya, tentunya yang diprioritaskan itu adalah jarak terdekatnya. Kalian boleh memilih sekolah-sekolah terdekat ini ya. Nah, ini karena terdekat. Dan selain ini tentunya jauh ya. Ini yang paling jauh ada 10 meter, 10.000 berarti 10 kilo ya. Ini 10 kilo. Ini yang paling dekat adalah 3 kilo. Ini adalah rekomendasi, ini tidak perlu kalian pilih. Artinya kalian boleh memilih, boleh tidak. Ini hanya direkomendasikan. Ini loh, sekolah yang dekat dengan lokasi kalian. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita akan memilih sekolah. Di sini ada pilihan sekolah pertama. Nah, pilihan sekolah pertama ya, di sini ada jenis, ada pilihan sekolah ya. Nah, di sini teman-teman jenisnya ya, jenis sekolah tentu kalian harus memilih dalam zona atau luar zona. Ini kalau SMA ini ada pilihan seperti ini. Ada pilihan dalam zona dan luar zona. Tetapi kalau SMK ini tidak ada pilihan dalam dan luar zona, karena SMK bebas. Paham ya? Kalian bisa memilih dalam zona dulu ya. Dalam zona dulu, atau kalian bisa memilih luar zona dulu. Boleh. Kalau luar zona berarti hanya 1 sekolah ya, karena luar zonanya perbatasan, hanya boleh 1 sekolah. Oke ya. Kita coba kita pilih dulu dalam zona. Ini berarti dalam zona berarti yang ada seluruh sekolah yang ada di kabupaten atau kota kalian. Ini akan muncul semuanya. Paham ya? Nah, jadi kalau kalian memilih luar zona ya, luar zona berarti ini hanya kabupaten atau kota yang berbatasan dengan kota atau kabupatenmu. Jadi misalkan kalian di kabupaten mana ya, misalkan di Kabupaten Kediri misalkan. Ini akan berbatasan, Kediri itu berbatasan dengan mana saja. Nah, ini ya, Kediri itu berbatasan dengan kota, dengan Jombang, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Malang. Jadi kalau kabupaten atau kota kalian itu tidak berbatasan ya, tidak berbatasan, maka tidak bisa memilih sekolah di situ. Itu untuk SMA, karena luar zonanya harus berbatasan. Nah, ini kalau kita pilih di luar zona. Nah, ini kalian tinggal pilih ya, di kabupaten mana, kabupaten atau kota mana luar zonanya. Nah, kalau sudah dipilih ya, misalkan ini pilih SMA Negeri 3 Jombang misalkan. Nah, di sini berarti kalian boleh memilih yang sekolah pertama, pilihan pertama ya. Pilihan pertama ini adalah
luar zona. Berarti kalian sudah memilih satu sekolah di luar zona ya. Berarti berikutnya kalian sudah tidak bisa lagi memilih di luar zona karena sudah dipilih di pilihan satu. Ini boleh dibolak-balik, boleh dalam zona dulu, boleh luar zona dulu. Jadi bebas. Paham ya? Sekolah pilihan satu sudah, berarti kalian tinggal memilih sekolah pilihan 2. Nah, pilihan kedua, teman-teman, sekolah pilihan 2. Nah, ini berarti tinggal hanya ada di dalam zona karena pilihan satu sudah di luar zona. Nah, untuk pilihan kedua ya, pilihan kedua kalian boleh memilih opsi tidak memilih, ini juga boleh ya. Tapi kalau mau memilih sekolah lagi juga boleh. Paham ya? Nah, terus di sini pilihan kedua kita milih jelas dalam zona ya. Berarti sekolah-sekolah yang ada di dalam zona misalkan SMA Negeri 2 Pare misalkan ya di sini. Ya, terus di pilihan ketiga ini juga sama, kalian boleh tidak memilih atau kalian memilih sekolah lagi di dalam zona juga boleh ya. Nah, di sini kita pilih lagi di dalam zona ya. Berarti kalian pilih misalkan SMA Negeri 1 Puncu misalkan, tidak masalah. Nah, berarti nanti di pilihan ketiga ini juga sudah memilih ya. Jadi sudah ada 3 pilihan sekolah ya. Jadi luar zona ya, luar zona Kabupaten Jombang, dalam zona ya. Berarti sekolah yang ada di zona kalian, sekolah yang ada di zona kalian. Kalian memilih 3 sekolah, boleh. Jadi 1 luar ya, 2 dalam, boleh ya. Atau mungkin kalian balik dulu, yang pilihan pertama di dalam dulu ya, baru di luar juga boleh. Jadi boleh memilih 1 sekolah boleh, 2 sekolah boleh, 3 sekolah boleh. Paham ya? Kalau sudah semuanya, klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, di sini ada syarat dan ketentuan, ini silahkan dibaca ya. Ya, ini silahkan dibaca teman-teman. Kalau sudah, ini dipilih saya menyetujui. Di sini dicentang ya, ini dicentang. Setelah dicentang, klik selanjutnya. Di sini ada finalisasi data. Nah, ini ingat ya, ini masih latihan. Jadi ini bukan pendaftaran, tapi ini masih latihan. Nah, di finalisasi data ini ditampilkan data kalian, data peserta, data sekolah. Terus di sini ada pilihan sekolahnya. Kalian cek dulu. Ini sekolah pilihan pertama ya. Kalian memilih di luar zona ya. Di sini di luar zona. Ini berapa? Nah, ini jaraknya ya 35 kilo. Jadi harus diperhatikan kalau zonasi. Terus sekolah pilihan kedua di sini juga akan muncul ya. Ini dalam zona, ini pilihan sekolahnya, ini jaraknya. Ini berada di kabupaten mana? Berarti kalian zonasinya di Kabupaten Kediri. Berarti alamat KK atau SKD kalian berarti di Kabupaten Kediri ya, karena di dalam zonanya adalah di sini. Paham ya? Pilihan sekolah ketiga ini berarti dalam zona lagi. Jadi 2 dalam zona, 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ini sesuai dengan ketentuan untuk memilih sekolah di jalur zonasi dan prestasi nilai akademik. Kalau sudah, teman-teman bisa simpan permanen. Setelah simpan permanen ini tidak bisa lagi kalian mengikuti latihan. Tetapi kalau sudah sampai sini ya, sampai sini kalian log out ya, keluar dan kalian ikut latihan SMK bisa. Ya, tapi kalau sudah simpan permanen, nanti di sini ada konfirmasi ya. Kalian bisa pilih yakin kalau semua data sudah benar dan nanti di sini selesai. Ingat ya, ini masih latihan pendaftaran. Ya, jadi pendaftaran selesai. Ini kalian nanti harus melihat jadwal aslinya ya, sesuai dengan yang sudah tercantum di dalam jadwal ya. Terus nanti ada juga di sini cetak bukti pendaftaran. Ini nanti kalau sudah sudah jadwal pendaftaran asli, di sini nanti ada satu menu untuk melakukan cetak bukti pendaftaran. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti berikutnya kita akan membahas untuk latihan pendaftaran yang di SMK ya. Nah, semoga saja informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.